Karena mereka hanya membuat rincian yang akan dibayarkan begitu. Tapi juga tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian yang benar. Menurut hemat saya, ketika memang Yusuf Mansur ini berniat berbuat baik, akan mengganti uang konsumen yang menjadi DP itu, tentu mereka kalau ada itikat baik ya, itikat baik, niat baik, tentu itu dibuat dengan perjanjian yang jelas. Tapi kan ini tidak dibuat dengan perjanjian yang jelas. Jadi apa hubungan hukumnya dengan Yusuf Mansur itu kan nggak jelas. Makanya butuh nanti penyidik mengungkap itu kejelasan yang menjadi tanda tanya. Kenapa Yusuf Mansur datang kemudian ingin mengembalikan uang itu dan ingin membereskan. Namun kenyataannya hanya dikembalikan sebagian, ya kan? Dan sebagian besar tidak dikembalikan sampai dengan saat ini begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Haji di Jia TV. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan pelaporan CV Keisha Mansur di Polda Metro Jaya sudah hampir sebulan lebih. Bagaimana perkembangannya? Kita tanyakan langsung kepada Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum dari para korban-korban perumahan CV Keisha Mansur. Baik, assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dilaporkan ke Polda, Pak. Sampai saat ini prosesnya bagaimana, Pak? Ada perkembangan? Kita tinggal nunggu perkembangan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini para pelapor itu ya, klien saya yang menjadi korban dari perumahan Keisha Mansur itu akan segera diambil keterangannya. Ya. Jadi para korban ini akan dipanggil begitu ya? Iya, para korban tentu akan dipanggil satu persatu untuk diminta keterangannya berkaitan dengan akar masalah yang menjadi pokok perkara tersebut, Mas Haji. Iya. Mungkin ada temuan-temuan baru, Pak, terkait dengan kejanggalan-kejanggalan dari perumahan CV Keisha Mansur ini, Pak? Ya, kemarin kebetulan di tanggal 14 ya, 14 Januari, tepatnya pada hari Minggu, kemudian tanggal 14 Januari 2024, saya bersama dengan klien saya, jadi bersama dengan klien saya mengunjungi objek lokasi yang dibangun oleh Keisha Mansur tersebut atau yang ditawarkan yang sudah di DP oleh klien saya itu gitu. Jadi kami mengunjungi, ternyata itu kan objek lokasinya terpisah-pisah, Mas. Bukan satu tempat titik itu, Pak? Bukan satu tempat. Jadi objek lokasinya yang di Keisha Mansur itu bukan satu tempat, tetapi yang kami kunjungi kemarin ada 4 tempat. Kemudian kantor yang dilakukan untuk melakukan pemasaran tersebut itu. Jadi klien saya kemarin yang ikut itu, para korban itu yang ikut, mereka menunjukkan lokasi pertama. Lokasi pertama itu kan ada klien juga yang beli di sana dan dijanjikan di rumah itu begitu. Jadi objek yang pertama itu yang kami lihat saya dan klien saya itu, ternyata di sana memang ada bangunan, Mas. Ada bangunan tapi nggak sampai jadi. Baru setengah jadi. Ya, setengah jadi. Jadi ada yang dindingnya sudah ada, kemudian atapnya belum ada, begitu. Nah, mereka menunjukkan, Pak, ini yang ditawarkan kepada saya. Jadi ada yang belilah, yang sudah DP atas rumah itu. Saya bagiannya saya ditunjukkan rumah yang akan dijual kepada saya tuh ini, kemudian ini, begitu. Ternyata itu kan memang tidak jadi, sudah ada dindingnya. Hanya berdiri dinding saja, tetapi belum finishing, kemudian tidak ada atapnya, begitu. Nah, kemudian sempat juga daripada klien saya dan saya itu mendatangi
anak yang punya tanah itu. Itu ternyata keterangan daripada mantunya, kebetulan anaknya nggak ada, yang ada mantunya. Keterangan dari mantunya katanya itu tanahnya punya mertuanya dulunya. Kemudian terjadi kesepakatan jual beli antara Amanah dan antara Amanah atau Arab itu dengan mertuanya, disaksikan oleh anak-anaknya katanya begitu. Nah, rumah itu awalnya satu rumah cukup besar, terus kemudian si Amanah minta dirobohkan, alasannya agar nanti gampang ngitungnya per meternya. Nah, dibeli sesuai dengan kesepakatan itu, yang disampaikan katanya 3 meter per juta. Ternyata hanya di DP, baru di DP 100 juta, kemudian tanah rumahnya dirobohkan ya, kemudian dibangunlah oleh si Arab ini. Ya. Tetapi karena si Arab itu melakukan penjualan, namun ke pemilik tanah itu tidak dibayar. Ya. Akhirnya diambil kembali oleh pemilik tanah itu. Ya. Jadi sekarang itu ya mangkrak bangunannya begitu. Oke Pak. Mangkrak bangunannya kembali kepada pemilik awal. Itu yang lokasi pertama. Kemudian yang lokasi kedua yang dibeli oleh Bu Else itu, Bu Else ditunjukkan tempatnya di situ. Sesuai dengan kondisi kemarin kami lihat itu di objek yang kedua itu sama sekali belum dibangun. Padahal uang DP Bu Else itu sudah masuk ke Kaisa Al-Mansur itu 285 juta. Tapi tanah itu ternyata sama sekali belum dibangun. Iya kan? Sama sekali belum dibangun. Kemudian karena ada yang menunggu di sana, kami meminta informasi tanah ini milik siapa. Ternyata milik orang lain yang memang dulunya mau dibeli oleh Amanah atau Haji Arab ini, ternyata tidak jadi dibeli. Jadi mereka baru akan ada kesepakatan membeli tapi sudah dijual gitu. Itu. Terus kemudian objek lokasi yang ketiga, itu full bangunannya. Full bangunan ya. Ya. Jadi full bangunannya. Kemudian sekarang itu sudah jadi bangunan semua. Sudah layak huni atau belum Pak? Sudah layak huni atau gimana? Layak huni. Sudah layak huni ya. Kalau itu layak huni. Cuman menurut keterangan mantan RT setempat ya, mantan RT setempat, kemudian penduduk setempat, katanya rumah tanah itu dulu memang mau dibeli mungkin sudah ada DP ke pemilik tanah itu oleh Kaisa Al-Mansur melalui Haji Amanah atau Arab ini. Nah, kemudian dibangun. Itulah yang dijual-jual kepada klien saya juga. Klien saya menunjukkan, ini Pak yang saya dulu yang ditunjukkan untuk saya, terus kemudian ini mereka pada nunjuk lah gitu ya. Nah, ternyata setelah bangunan itu jadi juga tanahnya ternyata tidak dibayar juga oleh kepemilik tanah menurut keterangan orang yang paham di sana gitu. Itulah yang diambil oleh Yusuf Mansur. Penduduk setempat mengatakan bahwa ini yang menguasai adalah Yusuf Mansur. Mekanisme penguasaannya mereka tidak tahu, yang jelas kalau memang ada urusan datangi saja Yusuf Mansur begitu. Dan di sana menurut keterangan dari RW, kemudian ada tokoh masyarakat juga di sana, kemudian ada ibu-ibu juga di sana mengatakan bahwa ada salah satunya yang menempati itu adalah sopir pribadinya Yusuf Mansur, ya. Terus kemudian ada karyawannya Yusuf Mansur juga di sana. Jadi 2 blok itu 2 gang ya, sudah jadi 2 gang lah gitu. Itu di bawah kekuasaan Yusuf Mansur menurut keterangan dari masyarakat setempat gitu. Nah, terus kemudian yang keempat, yang keempat dari depan itu malah masih ada pemasaran. Masih ada pemasaran perumahan Kaisa Al-Mansur. Klien saya
masuk ke sana kemudian menuju tanah yang dulunya katanya tahap 2. Jadi orang ini beli tahap 1-nya sudah hampir selesai, ini udah laku semua, tahap 2-nya di sebelah sana. Nah, ternyata tanah yang ditunjukkan kepada klien saya itu ternyata saat ini sudah dipagar. Dari perumahannya sudah dipagar, jadi untuk akses ke tanah itu sudah nggak ada lagi. Dan di sana jelas tertulis Arab Kaisa Al-Mansur begitu. Yang keempat ini terkait kepemilikan tanahnya bagaimana, Pak? Kepemilikan tanah hampir rata-rata hanya menurut keterangan penduduk setempat ya. Atau menurut keterangan penduduk setempat atau yang menjaga tanah itu atau keluarganya. Rata-rata dari keempat tanah itu rata-rata hanya di DP saja, terus kemudian dilakukan pembangunan, dijual. Nah, karena tidak dilunasi oleh pemilik tanah, kalau yang 3 lokasi itu diambil ke pemilik tanah lagi, tapi yang 1 lokasi dikuasai Yusuf Mansur. Yang sudah ada bangunannya full penuh sampai saat ini. Berarti tanah-tanah di beberapa tempat ini memang ini pemilik aslinya itu berbeda-beda juga, Pak ya? Berbeda-beda, pemilik aslinya berbeda-beda. Ini yang sungguh tidak bisa kita mengerti adalah bagaimana kemudian proses jual beli ini belum selesai, tetapi sudah diperjualbelikan kepada pihak kedua yakni Arab. Nah ini sebenarnya apakah ketika tanah ini yang sudah di DP oleh Arab ini Pak, diperjualbelikan, ditawarkan, ini diketahui oleh pihak pemilik aslinya Pak? Allahu alam. Allahu alam. Tapi yang jelas menurut orang-orang itu katanya karena itu sudah dibangun dan itu sudah dijual, kok nggak dilunasi, kalau objek yang pertama langsung diambil oleh pemilik tanahnya. Oke, ya. Itu. Tapi kemudian yang kedua itu juga sudah sekarang menjadi milik orang lain dan ditunggu dan dikunci di pagar. Tapi kami bisa masuk kemarin karena kami ya ingin meminta kejelasan itu dan penunggunya memberikan penjelasan. Itu. Yang selanjutnya patut kita bertanya, bagaimana proses mekanisme Yusuf Mansur ini bisa menguasai di tempat yang ketiga nih Pak? Ini sebenarnya Yusuf Mansur itu dulunya juga pernah memesan menjadi konsumen nasabah atau memang ada kerjasama tersendiri dengan Arab? Ini sebenarnya bagaimana ini? Allahu alam. Yang itu belum diketahui, Pak, ya? Makanya belum diketahui secara jelas ya. Makanya kami serahkan kepada kepolisian. Semoga ini bisa terungkap ya teman-teman, karena saya sendiri juga kemarin juga sempat menelpon salah satu korban nih Pak. Ini ada Pak Heri dan juga Mas Dani. Mereka menyebutkan bahwa para korban ini, konsumen ini rata-rata memang bukan dari golongan yang berada teman-teman ya. Mas Dani mengatakan ada tukang nasi pecel, ada ojol. Mas Dani sendiri juga sebagai petugas keamanan, bahkan ada yang sampai meninggal juga. Dan mereka mengatakan ketertarikan untuk membeli unit perumahan di CV Kaisa Al-Mansur ini karena yang menjadi magnet terbesar juga adalah nama Mansur ini Pak. Betul. Nama Yusuf Mansur ini Pak. Nah Pak Zaini, ini kan Yusuf Mansur datang ya ketika konsumen ingin melakukan upaya hukum, kemudian Yusuf Mansur mencegah dan menawarkan mengembalikan kerugian atau uang yang sudah di-pay oleh para korban. Nah ini kan Yusuf Mansur mengatakan, menjanjikan akan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun Pak. Nah ini sudah 4 tahun berjalan, ini tidak direalisasikan, bahkan hanya beberapa persen. Ini kan terjadi manifestasi nih Pak. Ya betul. Antara Yusuf Mansur dengan para konsumen. Ini sebenarnya apakah bisa Pak dilakukan upaya hukum tersendiri kepada Yusuf Mansur sendiri, mungkin pidana atau perdata nih Pak? Jadi begini, permasalahannya memang belum menjadi jelas ya. Kalau antara Yusuf Mansur dengan konsumen ini kan belum jelas, karena mereka hanya membuat rincian yang akan dibayarkan begitu. Tapi juga tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian yang benar. Menurut hemat saya, ketika memang Yusuf Mansur ini berniat berbuat baik, akan mengganti uang konsumen yang menjadi DP itu, tentu mereka kalau ada itikat baik ya, itikat baik, niat baik,
tentu itu dibuat dengan perjanjian yang jelas. Tapi kan ini tidak dibuat dengan perjanjian yang jelas. Jadi apa hubungan hukumnya dengan Yusuf Mansur itu kan nggak jelas. Makanya butuh nanti penyidik mengungkap itu kejelasan yang menjadi tanda tanya. Kenapa Yusuf Mansur datang-datang kemudian ingin mengembalikan uang itu dan ingin membereskan. Namun kenyataannya hanya dikembalikan sebagian, ya kan? Dan sebagian besar tidak dikembalikan sampai dengan saat ini, begitu Mas Haji. Jadi tanda tanya besar itu. Jadi ketika Yusuf Mansur ini menawarkan pengembalian kepada para konsumen, ini sayangnya ini tidak dibuat perjanjian secara tertulis ya Pak ya. Betul. Yang tentunya ini melemahkan para konsumen ya. Dan ini pun sama terjadi dengan perkara-perkara bisnis Yusuf Mansur yang lain Pak, ada patungan usaha, tabung tanah, dan itu terjadi kelemahan soal perjanjian awalnya Pak ya. Betul. Dan inilah yang disayang teman-teman, jadi ini buat pelajaran teman-teman juga, jadi ketika melakukan transaksi dengan siapapun, investasi ataupun utang ataupun itu sudah menjadi keharusan dibuatlah perjanjian yang mengikat secara hukum gitu Pak ya. Dan begini Mas Haji, yang perlu diketahui juga bahwa Haji Amanah kemudian Arab ini karena mereka belum sebagai pemilik, ya kan? Belum sebagai pemilik, hanya baru mendp saja, ya kan? Ah, itu secara hukum kan tidak boleh melakukan jual beli terhadap tanah itu kan nggak boleh, ya kan? Tidak sah. Karena objeknya bukan milik dia gitu loh, objeknya milik orang lain. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa kemarin klien saya itu juga meminta kami datang bersama-sama datang ke kantor di mana dulu dia membicarakan terkait dengan jual beli, kemudian menyerahkan DP dan lain sebagainya di rumah itu. Ternyata rumah itu sekarang yang menempati bukan Amanah lagi. Mereka mengatakan tidak tahu nih amanahnya kemana, Haji Arabnya kemana. Menurut keterangan yang menempati itu masih keluarganya. Dan satu lingkungan rumah itu, jadi satu bidang tanah, kemudian ada beberapa rumah ini masih keluarga. Menurut orang yang menemui kami kemarin. Gitu. Oke Pak Jeni, ini kan Arab ini kan menghilang secara misterius Pak. Ini kan apakah ada upaya dari konsumen untuk menanyakan kepada mungkin, nah ini kan ada kedekatan dengan Yusuf Mansur Pak. Ini saya juga ada kedekatan dengan Yusuf Mansur nih, menurut keterangan dari para konsumen ya. Apakah tidak ada upaya dari konsumen ini untuk menanyakan secara langsung kepada kerabat Arab tersendiri atau keluarga Arab tersebut Pak? Jadi begini, karena ini perkaranya sudah dilaporkan, biar nanti biar nanti aparat yang mencari itu biar aparat begitu. Yang menyelesaikan permasalahan ini biar aparat. Kan juga memang ada mekanismenya, nanti kan bisa dipanggil ya kan, dipanggil satu kali. Dipanggil misalnya panggilan pertama, apakah dia datang atau tidak, panggilan kedua, setelah panggilan kedua tidak datang kan ada mekanismenya juga. Apakah itu dipanggil dimintai keterangan dengan secara paksa kan memang ada mekanismenya Mas. Pak Zeni, sebelum Pak Zeni menjadi kuasa hukum dari konsumen Keisha Al-Mansur ini kan para konsumen ini sudah menunjuk kuasa hukum sebelumnya nih Pak. Sebenarnya yang diupayakan oleh kuasa hukum sebelumnya ini hasilnya seperti apa nih Pak? Kalau yang dia kan ada dua menunjuk, satu LSM ya kan, terus kemudian satu katanya menunjuk pengacara, tapi kita itu yang pengacara tidak ada progresnya, perkembangannya, tetapi kalau LSM itu katanya progresnya sempat menemukan jejak dari Arab atau Amanah, ya kan? Kemudian sempat mengambil aset-aset, bentuknya apakah itu fotokopian sertifikat atau sertifikat, gitu. Menurut keterangan daripada klien saya, itu sudah. Jadi ada progresnya, ada hasilnya sebenarnya. Ada hasilnya Pak. Cuman kemudian Yusuf Mansur tiba-tiba di sana mengatakan bahwa itu akan di take over itu. Ini yang sangat disayangkan. Itu memang tanda tanya besar Mas. Sebenarnya kan ketika dokumen dari Arab ini sudah di tangan oleh pihak LSM, ini kan bisa saja kemudian mungkin dilakukan penjualan, dilelang, atau mungkin kemudian dibagian kepada para korban ini Pak ya, seharusnya seperti itu Pak. Sebenarnya ketika sudah itu sudah
tangan, kemudian apakah itu secara persuasif atau secara hukum kan Ya, sebenarnya bisa diupayakan ya Pak ya? bisa diupayakan, disita, kemudian Ya. melalui mekanisme hukum ya, Ya. kemudian dijual untuk mengembalikan kerugian daripada korban-korban ini oke. sebenarnya. Ya. Pak Zeni, kalau kita tarik dengan perkara Pak Zeni, investasi Pak Zeni yang sudah Pak Zeni ikuti, yang mana Pak Zeni juga menjadi korban nih Pak terkait dengan JPN batubara Pak. Nah ini kan ada kecenderungan bahwa korban-korban atau pihak-pihak penyelenggara ini yang sudah bertemu dengan isu Mansur ini kan ini terkesan masuk angin Pak di perkara JPN ya Pak ya. Nah ini di CV Syekh Mansur sendiri, apakah ada kemungkinan seperti itu, kecenderungan seperti itu ya? Ini pihak LSM yang sudah sebenarnya sudah bekerja, berupaya menuai hasil ya, sudah mendapatkan dokumen-dokumen dari Arab ini di tangan, tapi ketika bertemu dengan Yusuf Mansur, nah ini kan kenapa sampai berpindah tangan ke Yusuf Mansur ya, diduganya ya, dan kemudian menyerahkan urusannya ke Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur mengatakan untuk memberikan kerugian konsumen. Nah, terjadilah permasalahan seperti sekarang nih Pak. Ini bagaimana Pak? Allahu alam itu jadi nanti biar karena ini perkaranya memang sudah dilaporkan, kemudian biar nanti aparat yang mengerjakan itu Mas. Baik. Secara hukum aparat yang mengerjakan itu, kemudian yang menjadi tanda tanya, kemudian menjadi kejanggalan nanti biar dikorek. Kami percayakan 100% kepada penyidik Polda Metro Jaya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Zeni atas keterangannya Pak Zeni. Pak Zeni, terkait dengan investigasi terbaru Pak Zeni dengan bersama konsumen-konsumen ini Pak Zeni menyimpulkan seperti apa Pak? Kalau saya secara hukum mengatakan bahwa karena dari lokasi-lokasi itu memang belum menjadi miliknya Arab, kemudian atau amanah, kemudian dia menjual. Menurut hemat saya berkaitan dengan tindak pidananya jelas Mas. Jelas, terang dan gamblang. Oke. Ini masuk pasal penipuan ya Pak ya? Iya. Ya, baik teman-teman, itu tadi ya perbincangan saya dengan Pak Zeni terkait dengan perkembangan terbaru menyangkut dugaan penipuan perumahan CV Syekh Mansur yang saat ini sudah berlangsung di Polda Metro Jaya, dan kita doakan para penyidik kepolisian ini segera memproses sehingga ini ada titik terang, segera terungkap ini benang kusutnya seperti apa, dan kemudian pihak-pihak yang mana bersalah ini segera ditangkap, dan kemudian para korban ini bisa mendapatkan kerugian kembali teman-teman. Oke, terima kasih Pak Zeni Mustafa. Sama-sama. Teman-teman, kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Saya Aji dan Pak Zeni Mustafa dari Kota Wisata Jepur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.